Sahabat Doce Welle, saya kali ini bersama Ibu Tri Mumpuni. Siapa yang tidak kenal dia? Dia disebut-sebut sebagai pahlawan energi tanah air kita. Ibu Tri Mumpuni juga sekarang bertugas di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ibu Tri, bisa dijelaskan nggak sekarang ini bagaimana persiapan Indonesia setelah COP27 dalam urusan energi terbarukan? Kita semua berharap bahwa apa-apa yang nanti kita lakukan itu betul-betul bisa mencapai target ya net zero emission 2060. Tetapi ya kita harus fair dengan bagaimana negara kita yang masih membangun, jangan pernah disandingkan dengan negara luar, negara maju gitu ya, yang mereka sudah menikmati pembangunan dan mensejahterakan rakyatnya di saat-saat yang lalu gitu loh. Sekarang giliran kita mau membangun dan mensejahterakan masyarakat kita diberi batasan-batasan gitu loh. Jadi kita sebaiknya berpikir cerdas sebagai sebuah negara yang punya kedaulatan. Yang saya inginkan adalah bagaimana kita mampu mengelola energi terbarukan kita sehingga memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia tanpa mengurangi langkah-langkah kita untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kalau saya berpikir kita tidak bisa ekstrim gitu tiba-tiba menghilangkan coal gitu loh. Yang harus kita pikirkan itu teknologi. Kebetulan saya di BRIN, saya berpikir bahwa harus ada teknologi yang diriset untuk energi terbarukan, sekaligus ada inovasi-inovasi atau terobosan-terobosan baru. Sehingga misalnya batu bara dipakai, tetapi yang jadi persoalan kan emittingnya gitu ya. Bagaimana kalau kita menggunakan carbon capture? Sehingga batu bara tetap dipakai, tetapi kita tahu bagaimana waste itu tidak berkontribusi terhadap jumlah CO2 yang dikeluarkan gitu. Ini kan sekarang banyak teknologi seperti itu, kita harus cerdas berpikir ke arah sana. Ya, itu yang menjadi pemikiran bahwa Indonesia ingin mengejar target ya untuk pengurangan emisi besar-besaran. Tapi di sisi lain saat ini batu bara itu melebihi 60% dari sumber energi. Bisa membayangkan nggak nanti kalau kita harus menutup batu bara itu ditutup gitu ya, walaupun kita bisa lah seperti pahlawan gitu ngomongnya kita tutup batu bara. Hei, tunggu dulu, kamu tahu bisnis batu bara melibatkan berapa mulut gitu ya, berapa orang gitu. Dan saya lebih senang kalau kita realistis. Bagaimana kalau memang betul-betul ingin mengurangi atau menutup batu bara, sudah ada solusinya. Ini kan solusinya belum ada. Kita tuh asal ngomong gitu loh, belum mendapatkan solusi yang pas gitu. Saya lebih setuju kalau tadi saya katakan ada carbon capture, ada teknologi yang lain yang membuat batu bara itu tidak menambah jumlah CO2 kalau misalnya dia dipakai gitu. Ini kita harus berpikir ke arah sana ya, tidak bisa sembarangan ngomong. Sekarang ini kan orang pengen jadi pahlawan tapi terus kemudian kayak kalau di dalam kartun itu ada jurus silat pendekar mabuk gitu ya. Jadi pokoknya main ngomong, wah saya harus ini harus itu. Well, sekarang kita sejujurnya ngomong ya, kita ingin renewable energy 2060. Artinya net zero carbon itu kan berarti nggak ada sama sekali yang fossil fuel, nggak ada sama sekali yang menghasilkan CO2. Tapi kita hitung deh dengan sungguh-sungguh. Sekarang ini kemampuan kita, apa yang kita punya? Kalau kita bicara renewable, air kita, kapasitinya semua, walaupun belum dibangun ya, itu 75.000 megawatt. Ya, jadi bisa dibayangkan sekarang kita bicara panas bumi. Itu 28.000 megawatt. Di jumlah berapa kan hanya 100 sekian gitu. Kalau yang pakai intermittency banyak. Ada solar PV, ada angin gitu ya, itu semua pasti ada intermittennya gitu. Jadi nggak bisa diharapkan 24 jam. Kita juga punya biomass, biofuel gitu. Tapi kan ini belum jadi perhatian kita yang utama gitu ya. Kayak co-firing dan sebagainya. Bagaimana co-firing itu yang berkeadilan, memberikan dampak kesejahteraan masyarakat, bukan malah merusak hutan gitu ya. Ini kan jadi pemikiran kita juga. Nah, kemudian Mbak, sekarang ini let's say, walaupun belum sampai ya, kapasitas PLN itu ya untuk melistriki itu baru 100.000 megawatt lah. Kita proyeksikan 2060 dengan pertumbuhan, mengejar pembangunan yang bisa mensejahterakan rakyat, itu kira-kira kita akan perlu let's say 600.000 megawatt tahun 2060. Anda bisa bayangkan kita punya hanya sekitar 200 ya. 200.000 megawatt tapi kita harus menggunakan 600.000 megawatt. Lag-nya 400 itu seperti apa? Apakah mau pakai nuklir? Kalau nuklir pasti orang ribut karena sampai sekarang kita belum tahu sampah nuklir itu mau dikemanakan.
kita ada berita bagus ini, hidrogen ya, terus ada green Sudah hydrogen. 8,8% ya dari sumber energinya. Ya itu ini kan agak membahagiakan kita. Nah itu yang tadi saya katakan, kita perlu more research dan more innovation sehingga apa yang kita usulkan itu realistis ya. Dan yang penting satu, membangun renewable energy adalah juga membangun keberdayaan dan kesejahteraan buat rakyat. Saya tidak mau nanti kemudian fosil sudah dikuasai orang kaya, kemudian renewable pun juga orang miskin nggak kebagian apa-apa. Terus Ya, itu yang penting. keadilannya gitu loh. Iya, Kapan keadilan? dan sekarang ini kan masih sekitar kalau dari Climate Transparency 2021 masih 18%. Ini bisa menjadi bisnis yang mungkin orang-orang yang berduit ya istilahnya itu udah. Sudah. Saya sudah melihat banyak sekali orang yang menawarkan ini itu gitu ya. Saya membayangkan ya, kita ambil contoh Jerman. Jerman itu memberikan harga listrik yang sangat mahal untuk solar PV. Apakah karena dia pro green? Oke lah, mungkin pro green. Tapi apakah kita semua sadar bahwa Jerman itu penghasil solar PV yang terbesar? Jadi itu supporting the businesses. Kita ini yang sering kekurangan adalah kita wah teriak-teriak renewable pakai solar PV sampai sekian juta megawatt dan sebagainya. Dia lupa bahwa itu kita impor semua loh. Terus apa bagiannya untuk negara ini? Apakah kita mau ya menggunakan sesuatu yang makmur itu negara luar gitu. Sementara rakyat sendiri nggak kebagian. Ini yang saya ajak ya para pengusaha kita itu berpikir jernih gitu loh. Bagaimana nilai tambah atas teknologi apapun yang kita pakai itu nilai tambahnya masuk kepada bangsa kita gitu, kemakmurannya. Dari Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri ini, boleh tahu Ibu pendanaannya sendiri bagaimana kondisinya? Ini kan lembaga baru banget gitu ya. Jadi Presiden Jokowi itu mungkin agak gerah juga gitu ya. Banyak sekali KL ya, kementerian dan lembaga yang punya riset center, dan uang kita itu kalau bahasa Jawa itu diecer-ecer gitu ya, nggak bisa konsentrasi bener gitu. Makanya itu semua dijadikan satu di BRIN ya, bahkan ada lembaga-lembaga seperti BPPT, Lapan, Batan gitu ya, semuanya lah pokoknya yang dulu menjadi riset center LIPI gitu dijadikan satu menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Harapannya sederhana, harapannya uang bisa terkonsentrasi di satu kelembagaan, tetapi ini harus punya manajemen yang kuat. Dan kita di masa transisi ini memang agak berat karena banyak sekali membuat orang-orang yang di zona nyaman agak terganggu ya. Kalau dulu kan kamu pokoknya dijatah aja dapat uang, risetnya seperti apapun nantilah belakangan. Kalau sekarang kalau Anda tidak membuat proposal yang bagus untuk minta pendanaan, kita nggak akan mengucurkan uang. Jadi ini membuat orang ya, kamu sebagai riset harus kreatif gitu loh, harus innovate something gitu sehingga betul-betul bisa memberikan kebermanfaatan gitu ya. Kalau uang dari mana? Kita kebetulan lagi dapat 6, sekian triliun tahun ini anggarannya. Tapi diharapkan nanti dengan kerjasama dari lembaga-lembaga luar itu potensi untuk mampu membiayai riset-riset kita ya, joint riset itu besar sekali. Dan ini masuk ke negara ya, bukan kepada pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok tertentu gitu loh. Sudah ada inovasi-inovasi yang sekarang sedang dipropos dari Badan Riset dan Inovasi. Mbak, sebetulnya kalau kita melihat ke dalam lebih banyak kok, sudah banyak, kayak vaksin aja kita sudah mulai punya gitu ya. Hal-hal lain yang buat saya sangat menarik tapi masih dalam proses gitu ya, kayak di energi gitu ya. Saya melihat dengan jelas apa yang disebut dengan micro geothermal ya. Dulu sempat lah itu di riset, tapi kan ini kelanjutannya seperti apa. Nah, sekarang ini orang mulai semangat lagi karena ada tempat Anda untuk meriset, ada tempat Anda untuk berinovasi. Disinilah saatnya para periset dan inovator itu kerjasama gitu ya, baik dengan pemerintah, dengan perguruan tinggi maupun dengan swasta, sehingga nanti iklim riset di Indonesia itu seperti yang diharapkan oleh Presiden dan seluruh rakyat Indonesia gitu loh, memberikan betul-betul hasil yang konkret dan ujung-ujungnya buat saya adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.